Udah berapa tahun? Udah berapa lama? Wih, udah berapa tahun ya? 11 tahun. Alasan Kesulitannya apa sih kak? Karena kan ini Jessica bilang lagu genrenya Timur Tengah tuh cengkoknya lebih sulit biasanya ya. Kakak sendiri gimana sih? Timur Tengah itu kan kayak ngaji. Nah jujur aja, karena saya ini kan Nasrani. Lagu-lagu Timur Tengah itu kan cenderung kayak orang lagi denger lagi ngaji gitu. Itu kan nggak mudah gitulah. Dan secara pengucapan, pronunciation-nya, kalau salah juga bisa takutnya juga maknanya jadi berbeda gitu. Makanya nggak berani sembarangan. Jadi kalau dibilang tingkat kesulitannya ya sulit banget. Setiap lagu, setiap genre dari daerah mana itu pasti beda sih kesulitannya. Sama halnya ketika kayak sekarang kita debat di Melayu. Kalau nyanyi lagu dangdut itu kan kita lebih keriting kan cengkoknya. Sementara Melayu itu lebih mendayu-dayu, mengalun-alun gitu. Nah itu kita justru terkadang kita bernyanyi itu kan harus maksimal mengeluarkan sesuatu yang seharusnya. Tapi di Melayu kadang-kadang itu justru harus disederhanakan. Jadi dimana kita bisa nyanyi harusnya naik, ini kita kayak turun gitu. Nah itu kan harus dipelajari lagi. Berarti ini jadi tantangan juga ya? Ya betul, tantangan banget. Dan saya tuh orangnya seneng banget dengan tantangan. Terlebih memang apa ya. Dan kali ini tuh yang bikin seneng tuh karena bisa bernostalgia lagi gitu bareng kakak-kakak aku semuanya. Ada Ike Nurjana, ada Cici Faramida, ada Iis Dahlia. Karena kebetulan sebelumnya kan kita pernah tergabung dalam satu grup namanya The Duta, berisi 8 orang. Itu ada Iyeth Bustami, Iis Dahlia, Ike Nurjana, Ina Cynthia, Evita Mala, Cici Faramida, Christina. Nah kali ini minus 3 orang, kita cuma iya benar, berlima gitu. Jadi rasanya udah kayak nostalgia banget. Jadi ya mudah-mudahan di Jakarta Mulai Festival bisa berkontribusi yang lebih seru. Mungkin persiapannya nih sampai saat ini udah apa aja sih? Persiapan proses pemilihan lagu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Kita semuanya ini baru memasuki proses pelatihan bareng pemain bandnya, itu pemainnya yang nanti bakal dengan kita dengan konsep apa, nanti kita lihat aja bagaimana. Selebihnya kalau penampilan sih ya secara apa yang akan kita pakai atau apa lebih menyesuaikan, karena ya kalau Melayu itu kan beda dengan dangdut ya. Kalau dangdut kadang-kadang provokasinya orang cenderung harus lebih heboh dan sebagainya. Kalau Melayu itu lebih sederhana, lebih kepada bagaimana memberikan tampilan sesuatu yang dari hati. Mbak Eri menjaga stamina olahraga juga nggak sih? Atau nge-gym? Jujur banget saya tuh orangnya nggak pernah olahraga, nggak pernah sama sekali olahraga. Cuman baru bisa dibilang 3 bulan terakhir ini lagi rajin olahraga, tapi olahraganya bukan olahraga yang berat, nggak nge-gym, nggak ngapa-ngapain, lebih jalan berapa kilo. Karena mulai berasa ketika naik berat badan tuh pertama agak insecure ya, karena baju-baju yang biasanya size-nya S gitu, paling gede medium gitu, tiba-tiba sekarang harus M to L gitu. Jadi banyak banget baju yang pada akhirnya nggak terpakai dan aku sayang banget. Karena kalau cari baju menyesuaikan dengan badanku yang sekarang, lama-lama harus belanja terus gitu. Sementara badan harus makin naik. Makanya sekarang lebih banyak jalan setiap hari. Pagi, sore gitu, entah 5-10 kilo, minimal 5 kilo. Jadi lumayan, udah turun 2 kilo. Jadi dan ternyata berdampak kepada stamina juga. Lebih sehat, nyanyi juga yang biasanya terakhir nyanyi tuh kayak nafas udah mulai capek ya gitu. Karena biasanya kalau di panggung tuh kalau lagi off air saya bisa nyanyi 6 sampai dengan 10 lagu gitu biasanya tanpa minum. Jadi tiba-tiba setiap satu lagu minum, wah udah nggak sehat. Tapi sekarang udah mulai normal lagi,
Kemarin Mungkin nambah berat badan, sempet naik karena emang lagi hobi makan atau seperti apa? Makan tuh hobi gak hobi, emang makan terus dari dulu dari dulu saat tadi aku cerita aku ada di grup The Duta. Kita tuh selain nyanyi, selain bikin album, kita punya kegiatan tuh hari-hari olahraga bareng, dimana semuanya nge-gym lah gitu, entah zumba, entah apa, pilates dan sebagainya. Dan tapi aku nggak ikutan gitu. Mereka yang olahraga, aku di samping aku makan gitu, karena saat itu badanku masih kecil banget. Mau makan sebanyak apapun, 1 ons pun nggak naik gitu. Nah itu baru terasa beberapa tahun terakhir ini. Tapi mulai olahraga ya baru 3 bulan. punya target gak sih? Punya target turun berapa kilo nggak? Jujur sebenarnya awalnya nih di challenge sama temen gitu, Benigno ya, di challenge dia kayaknya udah mulai gendut deh. Iya nih, gue sebenarnya gue pengen turun gitu, cuman gue nggak punya motivasi gitu. Olahraga sendiri tuh cenderung boring ya gitu. Even ada temen juga kalau nggak, pokoknya banyak alasan lah. Oke, gue challenge kalau lo bisa turun 5 kilo dalam waktu sebulan, 5 kilo dalam sebulan, lo mau minta apa aja gue beliin. Nah cakep nih, gue termotivasi gitu. Tapi kalau lo nggak bisa, lo beliin gue tiket ya, gue mau liburan kemana aja lo beliin gue tiket. Dia bilang oke. Jadi pikirannya bukan kepada gimana caranya aku turun berat badan, lebih kepada jangan sampai gue kalah nih, jangan sampai gue jebol beliin tiket nih, tiba-tiba dia mau liburan ke luar negeri gitu. Nah ternyata kalah gitu. Cuman turun 2 kilo. Nah pada akhirnya setelah turun 2 kilo itu aku mau beliin dia tiket, dia bilang nggak usah. Sebenarnya gue lebih pengen motivasi lo aja. Setidaknya lo olahraga nggak harus turun berat badan deh, setidaknya lo jadi lebih sehat. Tapi udah terbiasa nih sekarang gitu. Jadi kayak kemarin nih lagi kegiatan off air 2 hari gitu, terus kemarin sempat on air di salah satu stasiun TV, sempat break jadinya 3 hari gak jalan tuh kayak aduh gitu. Jadi dia udah mulai ngejar lagi besok. Misalkan menang, tadinya mau minta apa sih? Kalau misalkan menang gitu, turun mencapai 5 kilo. Nggak lucu ya, udah turun berat badan aku mau ditraktir makan lagi. Itu sih, jadi sebenarnya sih buat lucu-lucuan aja. Kalau aku malah nggak kepikiran sebenarnya mau buat apa gitu, atau mau minta apa gitu. Iya ya, tapi setidaknya itu motivasi awal yang bikin aku jadi masih bersemangat sampai sekarang. Mungkin mau coba olahraga lain gitu selain lari. Apa ya, aku tuh orangnya bosan. Kalau memang harus melakukan olahraga lain harus ada temen deh, karena kalau ada temen tuh langsung sepi gitu, nggak bisa. Tapi karena aku orangnya suka dajar, makanya aku suka jalan entah hari ini di mana, besok di mana gitu, pindah tempat aja gitu, cari sambil dengerin musik gitu, jadi kayak healing. Sebenarnya sebagai seorang penyanyi kita punya tanggung jawab untuk menjaga aset. Jadi sebenarnya kalau pantangan itu ya pasti ada, normal lah. Kalau ya sebenarnya buah-buah yang bergetah gitu, minyak, es gitu, ya mungkin boleh tapi nggak boleh ya, seperti itu. Tapi aku ini orangnya baru karena semua mahal. Tapi ya terima kasih kepada asam lambung yang pada akhirnya membuat aku harus berhenti sementara waktu untuk nggak makan yang pedas-pedas dulu, asam dulu dan sebagainya gitu. Makanya kalau dari penyakit itu kan sebenarnya nggak enak, tapi kadang-kadang dari penyakit juga jadi tamu gitu, bisa jadi terima kasih pada kita harus bahwa menjadi hidup sehat itu memang harus. Kak, bagaimana sih Kak dirimu enjoy pada diri sendiri gitu? Karena banyak juga netizen yang nanya mungkin bagaimana sih menikmati hidup sih. Kalau aku satu kuncinya bersyukur.
Dari kecil aku bukan dari keluarga yang jadi segala sesuatu udah diajarkan, cukup kan dirimu dengan apa yang ada. Jangan iri dengan pencapaian orang atau iri dengan apa yang kamu miliki. Fokus terhadap dirimu sendiri, gimana caranya kamu bisa membahagiakan dirimu. Dan aku tuh orangnya sangat sederhana sih dari kecil gitu, nggak pernah punya keinginan yang muluk-muluk gitu. Dengerin musik aja udah happy gitu. Bisa beli makanan apa yang aku mau udah happy. Jadi apa ya? Kalau dibilang sampai sekarang sendiri, sebenarnya nggak sendiri, sudah punya seseorang gitu yang sayang sama aku, yang support kerjaan aku. Cuman mungkin memang jenjangnya belum sampai kepada hal yang lebih serius, tapi hubungannya serius ya. Tapi kalau tanya happy, aku happy banget dengan kehidupanku. Nggak ada hal yang ingin aku rubah. Sekalipun mungkin dalam hidupku tidak selalu indah, tidak selalu manis gitu, tapi justru dari hal-hal itu tuh yang membuat aku makin kuat, makin enjoy dengan hidup. Mungkin Mbak Eri ada ketakutan tersendiri mungkin melihat ada beberapa teman-teman yang mungkin maaf ya gagal dalam rumah tangga, dan itu jadi kamu merasa nanti dulu deh, dengan sekarang ini masih lebih happy atau Iya sih, kalau pengalaman teman-teman banyak juga ya gitu, yang tadinya awalnya iya aku menikah karena aku menemukan kecocokan gitu. Aku klop banget sama dia. Tapi begitu ini aku nggak ada cocok, jadi aku harus pisah gitu ya, banyak seperti itu. Yang sedikit banyak memang ya berpengaruh juga ya. Ini yang manis-manis aja tiba-tiba cerai nih gitu kan. Tapi sebenarnya acuanku tidak ke sana karena jalan hidup orang kan beda-beda ya. Aku nggak tahu arah hidupku juga kemana gitu. Dari dulu juga memang jujur aja kalau dalam hubungan memang punya target dulu waktu masih muda, bahkan waktu SMA kayaknya aku mau nikah nanti umur ya 20 deh gitu, dan pengennya nikah dengan satu orang yang memang dia pacarku gitu, tidak dengan yang lain. Tapi ternyata hidup nggak seperti itu, nggak seperti yang kita inginkan, nggak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit gitu, di luar keinginannya kita gitu, dan pada akhirnya itu membuat aku jadi lebih paham dengan kehidupan ke depan gitu, bahwa dari kecil memang nggak pernah loyo gitu. Jadi ya udah, kalau emang jujur aja sampai detik ini dari kalau bukan anak-anak SMP itu kan kenal cinta monyet atau bahkan SD gitu ya, saya nggak kenal cinta monyet. Saya seumur hidup baru pacaran 3 kali pun dengan yang sekarang gitu. Jadi apapun yang saya jalani itu serius gitu. Kalau mengarah hal yang lebih serius ya ayo gitu, kalau nggak apa gitu. Jadi ya udah gitu, nggak yang aduh kenapa ya kok dia nggak susah, kenapa ya, nggak ada. Kalau nggak oh ya udah sih, move on. Kenapa? Susah mencintai itu. Susah mencintai, ini sih susah mencintai. Saya tuh orangnya cuman berteman. Rata-rata berhubungan dengan siapapun, ketika jadi ya mengalir gitu aja, nggak ada yang namanya ditembak atau apa istilah-istilah itu, tidak ada mengalir cocok ya udah klik, enggak ya sudah. Tapi kalau dibilang susah mencintai, nggak tahu ya gimana jawabnya susah mencintai. Yang pasti mengalir aja gitu, selama ini hubungannya saya jalan itu mengalir aja. Tapi ketika memang sudah jadian, memang saya cinta, saya serius, nggak pernah yang istilahnya melakukan hal-hal yang membuat pasangan itu jadi tidak nyaman. Mbak Eri, kalau sama yang sekarang berarti maaf udah berapa tahun, udah berapa lama? Udah berapa tahun ya? 11 tahun. Alasannya enggak. Sebenarnya, nah ini lucu. Jadi sebenarnya ini udah sempat kayak tiba-tiba jadi kayak kadang-kadang dia yang maju aku yang mundur gitu. Jadi masih mikir, tiba-tiba gue yang mau dia tak dulu gitu. Jadi kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya sampai sekarang tuh kayak aku tuh santai banget gitu, sampai orang yang melihatnya juga bingung gitu. Tapi ya sudah lah ya, lihat nanti lah. Tunggu waktu Tuhan aja yang terbaik. 11 tahun mungkin ada rasa jenuh atau putus nyambungnya nggak sih? Kamu mulai lama kan?
sama dia aku nggak pernah putus nyambung sih. Sejauh ini bersyukur berjalan baik, lancar, baik-baik aja. Perselisihan terkadang ada, tapi selalu ada solusinya gitu. Dan justru semakin kesini tuh berasanya kayak bukan pacaran, malah kayak temen gitu, partner kerja, macem-macem gitu rasanya. Dari dunia entertain atau pengusaha atau siapa? Wah, rahasia. Untuk keluarga sendiri bagaimana nih Kak Eri? Kenapa? Dari keluarga sendiri Yang pasti ada- cowok nggak, soalnya kan ada juga yang gosipin karena nggak banyak Iya, tahu iya. gitu kan, kayaknya nih gitu. Tapi Mbak Er menanggapinya seperti apa sih kalau yang maksudnya yang bilang karena cukup lama nggak ada show off di media, dibilang belok lah apa? Sah-sah aja kan, mereka nggak tahu kan, mereka nggak kenal, nggak tahu keseharian kita kan. Aku pribadi nggak punya kewajiban untuk menyenangkan atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ya terserah aja, namanya persepsi, karena mereka nggak kenal. Fokusku nggak ke sana, fokusku kepada orang yang menyayangi aku, siapapun dia. Itu kalau yang nggak sayang setelah aku, ya udah biar aku jadi urusan sama Tuhan. Jadi aku santai aja gitu. Kak, sejauh ini mungkin dari publish banyak artis yang publish gitu pasangan yang sudah yang ke publish juga publish lah, itu cerai juga, buat apa gitu. Jadi maksudnya kan gini Mbak, aku tuh dasarnya sebenarnya aku tuh orangnya senangnya di belakang layar, tapi bersyukurnya Tuhan kasih kesempatan untuk aku di depan layar. Itu satu gift yang aku syukuri, aku jaga dan aku kembangkan dan aku kasih share sama dia. Jadi kayak tentang hubungan atau apa, aku juga pengen punya privacy sih, karena hari-harinya aku tuh biasa banget hidupku tuh. Makanya kadang-kadang kalau ditanya begini aja bingung, ya apa sih, aku nggak ada kabar apa lagi gitu, karena emang biasa banget hidup aku tuh. Jadi apalagi masalah hubungan ya, karena pasangan kita juga belum tentu nyaman. Aku pribadi aja juga nggak terlalu nyaman sebenarnya gitu dengan hal kayak gini. Iya kan, media juga teman kita gitu, jadi yang nggak mungkin juga aku menghindari gitu aja gitu. Karena biar bagaimanapun melalui teman media juga yang membesarkan nama kita gitu. Jadi ya, tapi memang ada perasaan yang harus aku jaga, dan memang aku juga nggak bisa paksa juga, aku harus di sini ya nanti aja. sosok yang seperti apa sendiri yang mampu melukai hati. Suka dimanja. Nah, lucu lagi nih, dari tiga orang yang pernah menjadi seseorang yang dekat dengan aku selama hidup, itu karakternya berbeda-beda, gak ada yang sama. Ada yang satu memang orangnya sangat lembong, romantis, sabar gitu, ramah gitu, ada. Kalau ditanya yang sekarang itu orangnya lebih apa ya, mungkin karena backgroundnya dari timur ya, jadi orangnya sebenarnya ngomongnya lebih keras, ceplas-ceplos, tapi hatinya lembut gitu. Dan tapi yang aku senang, orang itu jujur banget, walaupun ya jujur itu kan sebenarnya juga menyakitkan ya, tapi itu menjadi bahan evaluasi gitu loh pada akhirnya. Itu menyenangkan sejauh ini sih, kalau sampai 11 tahun dan itu cocoknya. Mudah-mudahan berujung. Ini keluarga gimana Kak? Menanggapinya, karena kan Kakak udah hubungan udah lama nih, sudah sah. Keluarga bagaimana? Oh, kalau keluarga dari mulai mendukung sampai bosan. Ya udahlah, udah serah mereka aja lah, udah tunggu aja yang baik-baik aja gitu. Oke.